Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam bahasan filsafat Sunda yang masih orisinil. Belum ada intelektual Sunda yang lain yang membahasnya. Meskipun berbicara tentang filsafat Sunda, konten ini terbuka untuk umum, terutama orang-orang yang senang mengkaji tentang perbandingan pemikiran. Kita kembali ke filsafat Sunda. Sebenarnya yang cocok untuk judul di sini harusnya cara berpikir yang Nyunda. Cara berpikir sesuai dengan nenek moyang orang Sunda. Tapi karena terlalu panjang dan cara berpikir rasional sendiri biasanya diidentikan dengan cara berpikir filsafat, maka nggak apa-apalah, di sini kita pakai filsafat saja biar orang Sunda sendiri terbiasa dengan kata-kata filsafat yang selama ini mungkin banyak dicurigai sebagai barang-barang impor dari barat. Tapi memang cara berpikir masyarakat Sunda yang didoktrinasi oleh para buhun atau nenek moyang Sunda itu cenderung rasional, yang membedakannya dengan daerah lain. Jadi kata filsafat digunakan di sini karena cara berpikir yang Nyunda adalah rasional. Materi-materi yang akan dibahas dalam kajian filsafat ini meliputi ungkapan-ungkapan yang mencerahkan, berkonsep masa depan, berorientasi kebaikan, dan sangat rasional, yang merupakan ciri dari ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh atau nenek moyang Sunda baheula. Jadi kepada masyarakat Sunda sekarang, jika ada doktrin-doktrin yang tidak berorientasi ke depan, penuh tahayul, tidak masuk akal, dan tidak berdasar, maka mulai hari ini tinggalkan. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang Sunda. Materi-materi tentang filsafat Sunda ini sebenarnya telah dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Prinsip Tradisionalistik dan Konsep Masa Depan Masyarakat Sunda. Filsafat Sunda ini akan dibahas dalam dua bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Filsafat Sunda dalam bahasa Sunda sudah filsafat yang ke-8, sedangkan dalam bahasa Indonesia yang pertama ini adalah baru pengantar, yang akan dibahas pada episode berikutnya. Dalam filsafat Sunda ini meliputi konsep potensi diri atau konsep adat. Hal ini diperbandingkan dengan konsep ego atau hudi dari intelektual Muslim, ahli filsafat asal Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Jadi ada kemiripan antara konsep adat dalam tradisi Sunda dengan konsep ego atau hudi dari Muhammad Iqbal. Dan yang kedua adalah tentang akal. Yang ketiga tentang konsep harta dalam tradisi Sunda. Yang keempat konsep mencari nafkah. Yang kelima konsep tentang waktu. Yang keenam konsep tentang zaman. Yang ketujuh konsep tentang kesinambungan sejarah. Kedelapan konsep jika sudah memutuskan untuk bergerak ke depan, jangan menekok ke belakang, dan seterusnya. Yang dinamakan filsafat dalam materi-materi ini lebih menekankan kepada pengertian filosofinya dari ungkapan-ungkapan kaum buhun atau nenek moyang orang Sunda yang secara filsafat atau filosofi dari segi keilmuan itu luar biasa. Misal konsep tentang akal. Masyarakat Sunda itu mempunyai 3 konsep yang berkaitan dengan akal yang diformulasikan dalam 3 kata mutiara. Tetapi konsep akal yang paling utama adalah nomor 1, yang berbunyi manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Konsep akal ini kalau dibahas secara mendetail mungkin akan dalam beberapa episode. Yang pertama mungkin sebagai contoh, jalma hirup ku akalna.
manusia itu hidup oleh akalnya atau dengan akalnya. Jadi orang Sunda itu sebenarnya telah dibuat doktrin oleh nenek moyang Sunda itu dengan konsep akal yang luar biasa, yang dikonsep secara universal. Coba bandingkan dengan daerah lainnya, tidak ada konsep akal seperti ini. Saya juga belum pernah mendengar suatu ungkapan yang berkaitan dengan akal. Mungkin daerah-daerah lain bisa berkomentar tentang hal ini. Tetapi di Sunda itu, akal telah dikonsep sebagai suatu yang universal. Manusia hidup dengan akalnya. Nah, fungsi akal bagi manusia Sunda itu diterangkan dari peribahasa sebelumnya, manuk hiber kujangjangna, burung terbang oleh sayapnya. Nah, kehebatannya kaum buhun atau nenek moyang orang Sunda itu mengidentikan fungsi akal pada manusia itu sama dengan fungsi sayap pada burung. Jadi manusia Sunda atau manusia yang tidak menggunakan akalnya itu sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Nah, hal ini akan dibahas di konsep tentang akal. Meskipun sebelumnya konsep tentang akal itu telah dibicarakan, tapi supaya lebih jelasnya akan dibahas kembali. Berkaitan dengan konsep akal, di negeri ini kan banyak orang yang hebat dalam berpikir, hebat dalam ilmu pengetahuan. Tapi itu kan merupakan doktrin negara saat ini atau kebutuhan karena zaman emang membutuhkan. Tetapi hal ini bukan doktrin tradisi. Seperti di masyarakat Sunda itu kan sebenarnya itu adalah doktrin tradisi. Tapi masyarakat Sunda sendiri masalahnya itu tidak tahu terhadap doktrinnya itu sendiri. Atau bahkan kemungkinan kurang tahu maksud doktrin ini. Jadi dianggap biasa. Tetapi ciri-ciri mayoritasnya menunjukkan hal itu, bahwa masyarakat Sunda itu relatif lebih rasional. Nah, kaitannya dengan perannya masyarakat Sunda di negeri ini bagaimana? Masyarakat Sunda itu kan bukan mayoritas di negeri ini. Jadi kemungkinan peran-perannya dibatasi. Tetapi merupakan mayoritas kedua terbesar penduduknya di negeri ini. Sehingga sebenarnya potensinya sangat besar sekali dalam memberikan alternatif pemikiran yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Jadi jangan ngabuntut muning atau mengikuti membabi buta mayoritas di negeri ini. Karena cara berpikir yang berbeda. Di satu sisi lebih mengedepankan mistik, sedangkan masyarakat Sunda lebih mengedepankan lebih rasional. Jadi masyarakat Sunda harusnya memberikan alternatif untuk kebaikan, karena bagaimanapun potensinya yang luar biasa besarnya. Di samping itu, yang membedakan masyarakat Sunda dengan mayoritasnya adalah konsep tentang akal yang sangat hebat. Konsep akal ini tidak dimiliki oleh daerah manapun di Indonesia ini. Yang jelas dan tegas tentang penghargaan terhadap akal yang luar biasa. Karena selalu mengikuti, akhirnya potensi yang besar yang luar biasa kita tidak pernah kaji. Perbedaan masyarakat Sunda dengan mayoritas adalah di konsep akal ini, yang didoktrinasi dalam konsep akal yang universal. Tapi kan konsep akalnya itu jarang dibahas. Bahkan oleh yang menyebut dirinya penggiat-penggiat Sunda, konsep akal ini seolah mau dihilangkan. Bahkan saya tidak pernah mendengar bahwa konsep akal ini pernah dibahas oleh masyarakat Sunda terdidik. Bahkan ada indikasi banyak yang terjebak pada budaya-budaya yang tidak masuk akal dan tahayul, meskipun dilakukan oleh sedikit masyarakat Sunda, tetapi sering menjustifikasi bahwa dirinya merupakan representasi Sunda. Karena secara mayoritas naluri orang Sunda itu tetap rasional.
Misal dalam memilih pemimpin-pemimpin negeri ini, karena tidak mayoritas, masyarakat Sunda itu harusnya bergerak dalam pemikiran dan memberikan alternatif-alternatif yang mencerahkan demi kemajuan bangsa. Jadi jangan biarkan negeri ini tidak mempunyai alternatif-alternatif yang lebih mencerahkan dan berkonsep masa depan. Karena kembali lagi ke prinsip dasar pemikiran Sunda itu telah dibahas di awal berdasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama itu berkonsep masa depan, yang kedua itu mencerahkan, yang ketiga itu berorientasi kebaikan, dan yang keempat itu adalah rasional. Alternatif pemikiran itu kan bisa dalam bidang kenegaraan maupun keagamaan. Dalam tradisi Sunda yang dikembangkan kaum Buhun atau nenek moyang orang Sunda, itu kan sudah mengenal konsep trias politika dalam pembagian kekuasaan yang disebut dengan Tritangtu di Buana, yang mungkin lebih dulu dari konsep yang dicetuskan oleh Montesquieu dari Prancis, atau kemungkinan Montesquieu juga mendapat inspirasi ini dari Tatar Sunda, karena kan Prancis pernah menjajah Sunda atau Indonesia. Belanda kan dulu pernah di bawah naungan Prancis. Dalam Tritangtu di Buana kan dikatakan bahwa Sang Prabu itu ngagurat batu, Sang Rama ngagurat lemah atau ngagurat tanah, Sang Resi ngagurat cai, yang artinya Sang Prabu atau raja atau pemerintah itu memegang teguh peraturan, atau sekarang kan dikenal dengan nama undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah Sang Rama. Sang Rama ngagurat lemah. Jadi dalam Tritangtu di Buana, badan legislatif itu disebut Sang Rama. Kenapa disebut Sang Rama? Karena orang yang sangat dituakan, sangat dihormati, karena intelektualnya dan pengalamannya. Ini mah baru keluar sekolah langsung menjadi anggota dewan. Produk apa yang akan dihasilkannya? Karena belum berpengalaman dan intelektualnya juga belum mumpuni, belum punya pengalaman-pengalaman. Karena Sang Rama itu, legislatif itu harus lebih pintar daripada pemerintah. Karena yang membuat aturan, yang membuat undang-undang, gitu loh dalam tradisi Sunda itu. Hebatnya itu. Jadi dalam memilih legislatif, anggota DPR lah, DPRD kalau di Indonesia itu, ia harus dilihat intelektualnya, kredibilitasnya, dapat dipercaya enggak, kan gitu. Nah, Sang Prabu itu gak usah buat aturan. Raja atau pemerintahan itu hanya menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh Sang Rama atau legislatif. Jadi buat undang-undang itu adalah tanggung jawab DPR atau legislatif. Pemerintah jangan ikut-ikut. Itu loh yang diajarkan oleh tradisi Sunda. Makanya dikatakan Sang Prabu itu ngagurat batu, memegang teguh aturan. Yang membuat itu adalah Sang Rama. Karena itu Sang Rama atau legislatif itu harus lebih pintar daripada pemerintah. Harus orang yang cerdas dan berpengalaman. Kalau hanya biasa-biasa saja ya aturannya juga ya biasa-biasa aja, tidak berkualitas dan mungkin akan memberatkan rakyatnya sendiri. Nah, hal ini akan dibahas pada episode tentang sistem kenegaraan dalam tradisi Sunda. Dalam bidang agama juga, harusnya masyarakat Sunda itu tidak mengenal sinkren atau sinkrentis atau campur aduk dalam agama. Agama dicampur aduk dengan tradisi yang kadang tidak masuk akal. Dalam tataran Sunda itu kan ada pemikiran yang berbunyi begini: buhun disuhun sara di bawah. Buhun itu kan nenek moyang, disuhun itu disungging di atas kepala. Kalau bahasa Jawanya disungging. Sara itu kan syariat, syariat agama Islam. Itu dibawa atau dijaga. Berarti harus jadi pegangan. Dengan demikian arti dari peribahasa tersebut adalah tradisi nenek moyang dijunjung tinggi, sedangkan agama atau syariat Islam itu jadi pegangan. Yang disebut buhun itu kan tradisi-tradisi pemikiran
yang dibuat oleh nenek moyang orang Sunda, seperti konsep akal, konsep harta, hubungan tradisi dan agama, dan lainnya. Jika kita mengikuti kaum Buhun, berarti kita harus menghormati konsep akalnya dan konsep-konsep lainnya yang akan dibahas dalam konten ini. Sedangkan agama jadi patokannya atau jadi pegangannya. Dan yang kedua, dari segi sejarah sebenarnya masyarakat Sunda itu adalah bangsa yang tertua di negeri ini. Masyarakat Sunda itu telah ada suatu masyarakat yang bersistem kenegaraan itu sejak tahun 130 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Sarakanagara. Kemudian diteruskan oleh Tarumanegara pada tahun 362 atau 363, meskipun Tarumanegara berdiri tahun 358 Masehi. Dalam naskah Wangsakerta, Aswawarman dari Kutai itu kan merupakan turunan dari Sunda, turunan Raja Sarakanegara ke-8 yang menikah dengan Putri Kudungga dari Kutai. Dan sebenarnya Jawa itu dibangun pertama kali oleh dinasti Sanjaya. Mataram kuno itu kan didirikan oleh Sanjaya yang dimulai oleh Sena. Itu merupakan raja kedua Sunda. Jadi peradaban itu sebenarnya bergerak dari barat ke timur. Dan Raden Wijaya pendiri Majapahit juga merupakan turunan-turunan Sunda. Raja-raja dari Sriwijaya juga masih turunan Sunda. Istri pendiri dari Sriwijaya itu namanya Soba Kancana, itu berasal dari Tarumanegara. Jadi secara umur masyarakat Sunda itu adalah masyarakat tertua, dan penguasa-penguasa besar masih turunan dari Sunda ini. Meskipun seolah-olah mengklaim, tapi itu bukti sejarah yang ditulis dalam naskah Wangsakerta. Meskipun ada yang mengkritik, tetapi kan dia tidak bisa membuktikan. Pembantahannya itu lebih rasional. Jadi disinilah kelebihan dari masyarakat Sunda. Tinggal menggali sejarahnya dan juga pemikirannya. Saya lihat Rocky Gerung dengan konsep rasionalnya, dia seolah bergerak sendirian karena tidak didukung oleh tradisi. Cuma dia juga mungkin belum tahu bahwa masyarakat Sunda itu punya konsep akal yang luar biasa, dan masyarakat Sundanya juga banyak yang tidak tahu juga. Harusnya kan mendapat dukungan tradisi. Yang punya tradisi juga banyak yang tidak mengetahuinya, tetapi secara tidak sadar tetap sebagai mayoritas yang rasional. Setidaknya hal ini direpresentasikan dalam pemilihan pemimpin atau presiden di negeri ini 5 atau 10 tahun ke belakang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.